Apa itu qada dan qadar? Memahami pengertian qada dan qadar wajib hukumnya bagi umat Islam. Bahkan percaya kepada qada dan qadar termasuk ke dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut memiliki arti yang sama, padahal keduanya berbeda. Hal tersebut dikarenakan bentuk kata dan pelafalan yang mirip di antara keduanya. Secara bahasa, qada memiliki arti ketentuan, sedangkan secara istilah, qada berarti ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum dan azali serta berlaku terhadap semua makhluk. Dikutip dari buku Akidah Akhlak yang disusun oleh Taufik Yusmansyah, ketentuan yang bersifat umum maksudnya hukum-hukum umum seperti keberhasilan dan kegagalan. Hukum umum kegagalan mengatakan bahwa kegagalan terjadi akibat kemalasan. Sebaliknya, hukum umum keberhasilan terjadi karena orang tersebut rajin belajar. Orang yang bermalas belajar dipastikan tidak dapat meraih keberhasilan. Sedangkan makna azali mengandung pengertian hukum atau ketentuan telah ada sejak dahulu, bahkan sebelum manusia ada di muka bumi. Hukum-hukum tersebut tertulis di Lauh Mahfuz. Terkait dengan qadar, secara bahasa artinya ketetapan atau ukuran. Secara istilah, qadar berarti perwujudan atau ketentuan hukum Allah atas semua makhluk yang Ia ciptakan jika syaratnya terpenuhi. Qadar memiliki sifat yang lebih spesifik ketimbang qada. Maksudnya, terjadinya qadar dapat didasarkan pada ikhtiar dan doa seseorang. Qadar sama artinya dengan takdir. Takdir sendiri terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram merupakan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sebagai contoh, setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Ketetapan itu termasuk takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa diubah melalui usaha atau ikhtiar manusia itu sendiri. Contoh dari takdir mu'allaq yaitu seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu, namun ingin mengenyam pendidikan tinggi. Menyadari semua itu, orang tersebut berusaha keras untuk mengejar cita-citanya, dan akhirnya ia dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Cita-citanya tercapai dan akhirnya ia dapat hidup dengan layak. Itulah contoh dari takdir mu'allaq, takdir yang bisa diubah.